Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Bapak Ibu, masih bersama pengelola unit kepegawaian kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, masih di dalam channel UP Kemenak KPR. Pada video kali ini kita Bapak Ibu akan melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul pada konten video channel UP Kemenak KPR, masih dalam persoalan pengisian Mei SAPK BKN tahun 2021. Baik, kita lihat pertanyaan yang pertama. Ini ada pertanyaan. Terima kasih infonya sama-sama. Saya mau nanya, di pengisian jabatan ada jabatan saya tidak ada SK-nya. Bagaimana untuk menghapusnya? Mohon penjelasannya. Jadi, Bapak Ibu, jika jabatan itu memang ada di dalam SAPK, maka kita tidak bisa untuk merubah jabatan itu. Maka solusinya bagaimana? Maka silakan update saja jabatan yang terakhirnya atau jabatan yang dihapus sekarang. Karena kita tidak bisa menghapus data yang sudah tersistem pada Mei SAPK. Jadi caranya silakan diupdate saja jabatan terakhirnya saja. Nah, itu jawaban yang pertama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, pada riwayat keluarga, khususnya orang tua, dokumen yang diupload ada akte kelahiran anak. Akte kelahiran anak ini apakah akte kita sebagai anak atau akte anak kita? Nah, kalau kita melihat pada daftar keluarga atau riwayat keluarga, pada data orang tua, maka ada dokumen pendukung yang diminta di dalam data orang tua tersebut. Maka salah satu dokumen yang diminta itu adalah KK. Yang kedua ada akte anak. Maksud dari akte anak ini adalah anak dari orang tua kita. Maka artinya adalah akte kelahiran kita. Tapi pada dasarnya dokumen yang diminta pada data orang tua ini, baik KK ataupun akte ini bersifat opsional Bapak Ibu. Jadi kalau bersifat opsional, maka boleh untuk menguploadnya dan boleh untuk tidak menguploadnya. Nah, itu jika dokumennya bersifat opsional. Selanjutnya pertanyaan ketiga, mau tanya, kalau kakak orang tua saya tidak ada, gimana caranya? Nah, ini sudah kita jelaskan tadi, bahwa untuk dokumen dalam riwayat keluarga pada bagian orang tua ini, dokumennya bersifat opsional Bapak Ibu ya. Jadi kalau bersifat opsional itu boleh kita untuk menguploadnya dan boleh untuk tidak menguploadnya. Nah, itu tentang dokumen upload pada riwayat keluarga pada bagian orang tua. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Data yang 4 itu memang tidak ada ya Pak. Kalau diselesaikan saja semuanya atau dilepaskan saja merah seperti itu maksud pertanyaannya. Nah, jadi Bapak Ibu, jika ada data riwayat itu yang memang kita tidak punya datanya, contoh CLTN itu cuti di luar tanggungan negara, kita tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara, maka silakan diselesaikan saja Bapak Ibu ya. Silakan diklik pada riwayat CLTN itu, ada yang berbunyi data riwayat CLTN sudah sesuai. Maka diklik itu yang berada di samping kanan kata tambah baru, maka jika diklik maka akan berubah warna merah menjadi hijau, artinya sudah selesai. Jadi data yang tidak ada itu, contoh CLTN tidak ada. Selanjutnya riwayat organisasi juga tidak ada contohnya. Selanjutnya organisasi juga jika tidak ada, maka silakan diokekan saja. Diklik saja data sudah sesuai. Maka nanti akan berubah menjadi warna hijau, artinya selesai. Jadi jangan sampai merah Bapak Ibu ya. Artinya kalau merah berarti pemutakhiran data kita belum selesai progresnya. Nah, itu tentang persoalan merah yang belum berubah menjadi hijau atau belum selesai. Baik, kita lanjutkan. Pak, semua data anak yang dimasukkan atau yang masih ada di dalam KK saja. Nah, untuk persoalan pengentrian data pada riwayat keluarga, khususnya pada daftar anak, silakan Bapak Ibu memasukkan daftar anak seluruhnya. Jadi bukan hanya yang ada di dalam KK saja.
Maksudnya yang berada di dalam KK ini maksudnya mungkin dia sudah berkeluarga dan tidak ada lagi di dalam KK ibu ini. Jadi pertanyaannya apakah yang sudah berkeluarga itu datanya juga dimasukkan dalam daftar anak? Iya Bapak Ibu. Jadi silakan masukkan daftar anak kita seluruhnya di daftar riwayat anak itu, walaupun dia sudah tidak ada bersama di dalam KK kita lagi. Karena yang ditanya itu adalah daftar anak atau jumlah anak, dan masukkan seluruh data anak di dalamnya. Karena bukan yang di dalam KK yang ditanyakan di dalam sistem ini. Jadi silakan dimasukkan daftar anaknya Bapak Ibu ya, di dalam riwayat keluarga ini. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Kalau terpencet kayak saya data orang tua saya, mau saya ganti, kenapa terpencet bilang tidak ada data orang tua, jadi selesai, apakah bisa diulang lagi? Nah Bapak Ibu, jika terjadi persoalan seperti ini, artinya jika salah pencet atau salah klik, maka tolong dilihat kembali. Jika masih ada perintah atau tambah baru, maka silakan klik tambah baru lagi. Nah tapi jika tanda tambah baru sudah hilang, maka artinya data Bapak Ibu sudah terkirim atau sudah tersubmit Bapak Ibu. Jadi jika sudah terkirim atau tersubmit, maka data tidak bisa diulang kembali. Nah jadi sudah masuk pada level verifikator Bapak Ibu. Nah jadi tolong dilihat dulu apakah karena salah klik itu, salah pencet itu masih ada perintah tambah barunya atau tidak. Jika masih ada tambah baru, silakan ditambahkan lagi. Tapi jika sudah hilang tanda tambah barunya, artinya data Bapak Ibu sudah terkirim atau sudah tersubmit, dan pada level user tidak bisa lagi untuk mengedit data tersebut. Nah demikian Ibu ya pertanyaannya. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih, saya sempat khawatir data yang keluarga yang diisi barusan tadi terekam. Nah nampaknya ini bukan sebuah pertanyaan, tapi nampaknya ada sebuah kesalahan nampaknya. Maksudnya bisa jadi ibu ini berharap bahwa datanya tidak terekam. Nah Ibu, untuk persoalan ini jadi silakan pastikan pada histori pengajuannya. Pada histori pengajuan itu bisa dilihat apakah data kita sudah terekam atau tidak. Jadi untuk memastikannya terekam atau tidak, silakan klik pada histori pengajuan Ibu ya, untuk memastikan dokumennya terekam atau tidak. Baik, kita lanjutkan. Saya bingung, saya salah isi riwayat keluarga tapi sudah terlanjur dikirim, gimana ya? Nah untuk hal-hal seperti ini atau masalah seperti ini, ketika sudah dikirim maka tidak bisa lagi diedit. Nah artinya kalau sudah dikirim dan disubmit itu masuk kepada level verifikator datanya. Jadi untuk ini tidak bisa diedit lagi. Nanti untuk memperbaikinya silakan Ibu berkoordinasi dengan verifikatornya Ibu ya. Selanjutnya kita ingin mencoba melihat pertanyaan berikutnya. Malam Pak ya, selamat malam. Kalau riwayat pendidikan, data yang diupload pendidikan terakhir saja atau dari SD? Nah untuk persoalan upload data dan bukan verifikasi, tapi untuk pemutahiran data ini yang diverifikasi, maksudnya yang diupdate itu adalah data terakhir saja. Jadi kalau pendidikannya sudah S1, maka silakan edit saja S1-nya dan lengkapi data yang tertuang di dalam ijazah S1-nya itu. Jadi tidak usah mengupload ijazah dari SD Bapak Ibu ya, karena yang diedit pun cuma bisa satu, jadi tidak bisa seluruhnya. Jadi silakan diupdate pendidikan terakhirnya saja. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Untuk anak yang tampil di MES APK PKN cuma 3, apakah jika memiliki anak lebih dari 3 harus dimasukkan semuanya? Sepertinya nggak tampil semuanya atau bagaimana sih harusnya? Nah ini sudah kita jawab tadi. Jadi silakan dimasukkan data anaknya yang lain jika belum tampil di MES APK ini. Nah inilah guna pihak PKN itu mengadakan pemutakhiran data agar data-data kita benar-benar update Pak ya. Jadi silakan ditambah daftar anaknya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan kepegawaian KPR ya. Begini Pak, saya tenaga pendidik kepala sekolah. Saya tidak memiliki SK fungsional. Terakhir saya naik pangkat 1 Oktober tahun 2010. Nah, Bapak, SK fungsional ini semua guru pasti memiliki yang namanya SK fungsional.
karena SK fungsional ini merupakan salah satu dasar untuk pencairan tunjangan fungsional guru. Jadi SK fungsional ini semua guru pasti ada. Nah, mungkin maksudnya adalah ini nampaknya berada pada posisi atau riwayat jabatan. Nah, untuk guru, jadi kepala sekolah itu adalah tugas tambahan dari guru atau guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah. Nah, mungkin maksudnya adalah SK jabatannya. Yang dimaksudkan SK jabatan untuk guru itu adalah perpindahan jabatan dari ahli pertama ke ahli muda dan perpindahan dari jabatan ahli muda ke ahli madya. Nah, itu adalah jabatan untuk guru Bapak ya. Jadi bukan fungsional, maksudnya ini adalah SK jabatannya. Nah, yang kita sebutkan tadi, SK jabatan itu adalah perpindahan jabatan dari pertama ke muda dan perpindahan dari muda ke madya. Begitu Bapak ya. Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir di dalam video kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ada ayah pegawai TU status pekerjaan PNS setelah dimasukkan NIP dan cari namanya tidak ditemukan. Gimana solusinya? Atau karena PNS yang telah lama atau karena PNS-nya sudah lama. Ayahnya ada kelahiran tahun 1944. Nah, Bapak Ibu, jika ayahnya adalah seorang pensiunan sebelum ini, maka untuk memilih atau mengedit datanya, silakan dipilih atau menambahkan datanya, silakan pilih bukan PNS Ibu ya, karena ini sudah tidak aktif lagi. Nah, jadi dipilih tidak PNS, dan nanti kalau sudah meninggal maka pilih datanya sudah meninggal. Nah, di bawahnya kalau saya coba masukkan nih PNS yang baru 1965 bla bla bla, misalkan langsung muncul namanya. Tapi kalau NIP lama 150 tidak muncul namanya. Nah, jadi jangan dimasukkan NIP lagi Ibu ya. Cukup untuk mengklik bukan PNS saja karena sudah tidak aktif dan sudah meninggal dunia. Dan nanti rubah statusnya meninggal dunia. Nah, demikian Ibu ya untuk jawabannya. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk pada sesi ini demikian pertanyaan-pertanyaan yang coba kita jawab. Semoga dari jawaban-jawaban ini bisa memberikan informasi bagi kita semua dan bisa untuk lebih memudahkan kita dalam melakukan pengisian MySAPK BKN ini. Nah, kami atas nama pengelola unit kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten Kampar mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan atas jawaban yang kurang pas dan belum memuaskan Bapak Ibu sekalian. Kami mohon dimaafkan. Demikian Bapak Ibu, berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian.